warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratim mustaqim siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Allahu ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak henti-hentinya bersyukur dan berzikir kepada Allah. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan, dalam kondisi apapun kita selalu ingat kepada Allah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan udhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Hendaknya kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Ingatnya kita kepada Allah dengan zikir. Tapi ingatnya Allah kepada kita, kita akan dijaga oleh Allah. Siapapun yang ingat kepada Allah, Allah akan menjaga kita. Menjaga zahir kita, menjaga batin kita. Dan inilah yang penting. Karena itu tidak henti-hentinya kita untuk senantiasa mengingatkan bersyukur dan berzikir, bersyukur dan berzikir. Mudah-mudahan duduk kita sejenak pada malam hari ini untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dicatat oleh Allah menjadi bagian amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, tahuilah bahwa sesungguhnya duduk kita mencari ilmu ini tidak ada lain karena kita mengharap apa? Mengharap bahwa sesungguhnya ilmu itu, agama itu harus dengan ilmu. Ibadah itu harus dengan ilmu. Karena akan sia-sia ketika kita ibadah tanpa dengan ilmu. Duduk kita sejenak kayak begini, inilah Allah Subhanahu wa taala akan banggakan. Allah akan banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah akan sebut kita yang duduk untuk mencari ilmu kayak begini di hadapan para malaikat-malaikatnya. Karena sesungguhnya ilmu itu penting. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Dan hanya orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Para ulama, orang-orang yang berilmu. Karenanya Bapak dan saudara sekalian, ilmu inilah yang sedari awal ketika ayat turun kepada baginda Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Ayat yang pertama kali datang kepada baginda Nabi ini adalah ayat yang nuansanya adalah kita disuruh membaca. Kunci ilmu adalah membaca. Membaca apa saja? Membaca Al-Quran, ayatul qauliyah, ayatul kauniyah. Membaca alam semesta adalah ilmu. Jadi dunia ini pernah dikuasai oleh Islam, ya. Peradaban dunia ini pernah dikuasai oleh Islam selama hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Itu karena apa? Karena ilmu. Jadi kunci daripada ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi peradaban dunia ini pernah dikuasai oleh Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karenanya jangan pernah bosan ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu semacam ini. Karena sungguhnya hanya orang-orang
yang berilmu yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan Allah sendiri mengatakan kepada kita sekalian, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak? Apakah sama orang-orang yang tahu dengan yang tidak? Jelas berbeda. Apakah sama orang Islam yang berilmu dengan orang Islam yang tidak berilmu? Jelas beda. Apakah sama orang yang beribadah dengan pakai ilmu dengan ibadah yang tidak pakai ilmu? Jelas berbeda. Karena itu kata Nabi, akhir zaman nanti banyak orang-orang yang menjatuhkan Islam. Apa itu? Orang itu kelihatan ibadah tetapi tidak berilmu. Dia kelihatan ahli ibadah tapi tidak berilmu. Nah ini Pak. Karena itu Bapak dan saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT. Malam ini kita duduk sejenak untuk mengkaji agama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dengan ilmu itu. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ilmu ini menjadi sarana, menjadi wahana untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, malam ini kita akan mengkaji terkait dengan masalah Isra Mi'raj. Sekaligus nanti kita akan sampaikan terkait dengan Ramadan. Ya. Karena sekarang kan sudah tanggal berapa, Pak? Hari ini hari Selasa, tanggal 20. 20 apa, Pak? Ampal kalau gitu ya. Januari, Februari, setelah Februari. Setelah Agustus. Ampal. Sekarang ini bulan Sya'ban, tanggal, lihat dulu kalendernya, Pak. Ya, masuk tanggal 11 ya. Jadi kalau hari ini kita sudah berada pada tanggal 11, berarti kalau bulan ini ditutup dengan 29 hari, berarti kurang berapa hari Ramadan? 18 hari. Nah gitu ya. Kurang 18 hari. 18 hari itu sama dengan 2 pekan, Pak. Dekat sekali. Nah, kalau kita berpuasa tanpa ilmu terus gimana? Nah, itu pentingnya. Baik, saya coba untuk menyampaikan terkait dengan masalah Isra Mi'raj dulu. Isra Mi'raj itu mukjizat terbesar yang sampai hari ini tidak ada yang menyamainya. Jadi mukjizat ini, kalau mukjizatnya para nabi dan rasul selain Muhammad SAW, maka mukjizat itu hilang dengan wafatnya para nabi dan rasul itu. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW, mukjizatnya Isra dan Mi'raj itu mukjizat beliau, ya, tidak ada yang menyamainya. Walaupun beliau sudah seto, walaupun beliau sudah meninggal, tetap dikenang, ya, tetap diingat. Apalagi ketika beliau Isra dan Mi'raj itu membawa misi mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Ada mukjizat terbesar dari itu semua adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sampai hari ini tidak ada yang bisa menandingi. Kenapa? Karena Al-Quran adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakafidun. Sungguhnya Al-Quran ini adalah dari Allah SWT. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Dan ini menjadi mukjizat Nabi SAW yang terbesar sepanjang masa. Baik. Bapak dan saudara sekalian, Isra dan Mi'raj. Kenapa Isra dan Mi'raj itu disebut dengan sesuatu yang luar biasa? Ayatnya saja jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi sesungguhnya ayat yang diawali dengan subhana itu menyebut kemahakuasaan Allah, kemahaesaan Allah, kemahasucian Allah. Ayat-ayat yang terkait dengan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya disebut subhanalladzi, dialah Allah yang maha suci yang memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, salat bersama Rasul menjadi imam dengan seluruh para anbiya wal mursalin. Anbiya wal mursalin jumlahnya berapa, Pak? Yang ada dalam Al-Quran 25
orang, nabi ini Rasul yang tidak ada dalam Al-Quran. 124.000, bahkan ada yang matan 3.300-an gitu ya. Ribu. Dan itu semuanya ada di Masjidil Aqsa. Rasul menjadi imam, setelah itu salat 2 rakaat dan terus naik ke Sidratil Muntaha. Sampai di sana dilepas oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril tidak akan sanggup menghadap Allah, dia akan terbakar. Kamu ya Muhammad yang akan langsung ke sana begitu. Di sini loh Pak bedanya malaikat dengan manusia. Kalau manusia sudah baik melebihi malaikat. Ya, malaikat itu kadang nggak sabar, Pak. Tahu nggak sabarnya malaikat? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah ke Taif, kemudian di sana Rasul dengan Zaid bin Haritsah dilempari batu, Pak. Dilempari batu. Kalau dakwah sekarang kan enak, Pak. Kasih makan, tapi nggak ada makannya ini kayaknya. Kasih makan, kasih minum, enak Pak sekarang Pak. Dari jauh sudah dijemput, sudah Masya Allah sekarang. Dulu zaman Nabi dilempari batu, dilempari sampai berdarah-darah. Nabi lari dengan Zaid. Akhirnya malaikat turun, penjaga gunung itu turun. 2 orang malaikat. Ya Muhammad, izinkan aku untuk aku angkat 2 buah gunung itu, akan aku lempar ke penduduk Taif. Artinya kan nggak sabar, Pak. Tuh. Malaikat nggak sabar, tapi Rasul tidak. Jangan. Fa innahum la ya'lamun. Karena sungguhnya mereka itu nggak ngerti, mereka itu nggak tahu. Ya, boleh jadi hari ini mereka nggak tahu, suatu ketika anaknya, boleh jadi anaknya nggak tahu, nggak nerima Islam, boleh jadi cucunya, sampai gitu. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya Rasul naik menghadap Allah SWT. Ada dalam sebuah hadis sahih dikatakan oleh Ibunda Aisyah bahwa Rasul tidak bertemu dengan langsung di hadapan Allah SWT. Ada hijab. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah itu langsung ketemu Allah dengan wujud aslinya, ya, dengan zat aslinya, berarti dia dusta. Tidak. Bahkan satu-satunya, jadi pertama kali ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah SWT, itu pada saat di Mahsyar, ketika ada yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Nah itu ya. Baik, Bapak Ibu, Bapak dan saudara sekalian, ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Allah, ada satu perintah yang berat, ya, disuruh diterima oleh Nabi dengan perintah sholat 50 waktu. Kisahnya kayak gitu. Ya, kemudian turun ketemu Nabi ini, kamu jangan naik lagi. Akhirnya minta sampai 5 waktu. Dan inilah kewajiban kita bersama. Sholat 5 waktu. Sholat itu adalah identitas. Sholat itu adalah identitas seorang muslim. Ya. Jadi kita semua ini muslim, identitas kita apa? Sholat. Identitas kita itu bukan haji, bukan puasa, bukan umroh, bukan jihad, bukan. Identitas kita ini adalah sholat. Dan sholat itu, ya, kalaupun toh kita tidak bisa berdiri, dengan duduk, sampai kayak gitu. Ketika kita safar, perjalanan jauh, nggak bisa kita karena waktu atau karena jauh, maka boleh dijamak, boleh dikosor. Itulah keringanan. Tapi walaupun itu keringanan, tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Jangan puasa masih boleh ditinggalkan puasa, tapi sholat tidak bisa. Jangan punya hajat, yang cewek ya Pak ya, hajatnya ba'da isya. Kira-kira maghribnya ke Pondal nggak Pak? Undangannya 1000 lebih. Kira-kira maghribnya, mohon maaf kalau maghribnya enggak, isaknya ke Pondal enggak? Istri jenengan dipaesi begitu, itu mulai jam berapa? Yang dipaesi ono 15 kira-kira. Jam berapa dipaesi? Ayo. Nah, asar. Kemudian ketemu maghrib, wudunya gimana, Pak? Nah, ya. Inilah kewajiban kita untuk menyampaikan kepada istri-istri kita ketika punya hajatan kayak gitu. Walaupun ada yang mengatakan boleh
ini jamak tidak apa-apa sudah sebelum maghrib dipaisi. Nanti tengah malam setelah acara semua kita sholat jamak takhir. Nah, ada yang mengatakan begitu. Tapi tetap nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Ya, ketika panjenengan sulit untuk berdiri dengan sempurna sholat kita, boleh dengan duduk. Tuh. Duduk nggak bisa dengan berbaring, berbaring tidak bisa dengan isyarah, isyarah nggak bisa wassalam. Sudah. Karena itu sholat, artinya sholat itu nggak bisa ditinggalkan, Pak. Dalam kondisi apapun jangan sampai kita coba-coba meninggalkan sholat. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, dalam hadis yang sahih dikatakan gini. Man khafadhu 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan bukti, dan dia akan mendapatkan najah, keberuntungan, keselamatan. Loh, ini Pak. Wa malam yukhafid, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, kanat lahu, ya, kanat lahu nuron wa burhanan, ya, dia tidak akan, mohon maaf, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, wa malam yukhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, burhan, bukti, dan najah, keselamatan. Dan dia nanti akan dibersamakan dengan ma'a Fir'aun, Qarun, Wahaman, wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat dia akan membersamai Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi kalau panjenengan, naudzubillah ya Pak ya, barangkali ada yang coba-coba. Udahlah, saya kok kepingin ketemu Fir'aun kaya apa. Nggak usah sholat, sudah. Nanti masih ketemu. Gitu. Jadi kita ini Bapak, kalau panjenengan menjaga sholatnya, insya Allah nanti di hari kiamat jenengan akan mendapatkan cahaya. Nah, cahaya itu kayak apa? Wallahu alam. Nggak usah jauh-jauh di mahsyar, nggak usah jauh-jauh di akhirat. Di alam barzah saja, ketika kita mati, ketika kita wafat dipanggil oleh Allah SWT, ada yang membersamai Pak? Ketika di alam barzah, ada yang membersamai? Kok tahu jenengan nggak ada? Nah, ada yang membersamai kita ini sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Sampai malaikat dua itu, dalam hati yang sahih, sampai malaikat dua itu tidak menemu jalan. Nggak nemu jalan untuk menanyai si fulan ini. Karena sudah dicegat kamu, tidak ada tempat untuk kamu. Gitu Pak. Dijaga oleh orang-orang ini. Amal-amal kita sudah menjadi orang begitu. Dan inilah yang akan menemani kita, Pak. Kata siapa di alam barzah sendirian? Bagi yang tidak sholat sendirian. Bagi yang tidak punya amal baik sendirian dia. Gitu ya. Apalagi nanti di akhirat kita akan mendapatkan cahaya. Cahaya dari apa? Dari sholat. Pak, di akhirat itu nanti dari miliatan manusia. Datarannya ini perak, kayak perak begitu. Matahari dipendekkan sepanjang atau setinggi 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Jenengan bayangkan, sekarang matahari ini berjuta kilometer. Nanti itu 1 mil di atas kepala kita. Makanya ada orang yang keringatnya sampai selututnya. Sampai selututnya, sampai sepusarnya, sampai sedadanya. Keringatnya sendiri, sampai semulutnya, sampai ada yang membenamkan tubuhnya. Gara-gara amalnya di dunia. Ya, karena kelakuannya di dunia. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian, orang-orang yang sholat ini akan mendapatkan cahaya. Cahaya dari apa? Orang yang wudu. Itu nanti kelihatan. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara orang-orang itu nanti kelihatan ketika di mahsyar? Wahai sahabatku, seandainya ada kawanan kuda, semuanya hitam. Kemudian ada beberapa yang di mukanya itu ada bulu yang putih, kemudian di ekornya apa nggak kelihatan? Sangat kelihatan. Itulah orang-orang yang wudu.
Itulah orang-orang yang sholat. Dia mendapatkan tanda, mendapatkan bukti, dan mendapatkan keselamatan. Makanya jaga sholat. Ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi sholat inilah yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah SWT. Allah tidak mempertanyakan kepada kita bagaimana hartamu, bagaimana istrimu, bagaimana anakmu, bagaimana zakatmu, bagaimana hajimu, bagaimana umurmu. Tidak. Yang pertama kali yang ditanyakan oleh Allah SWT adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik-baik semuanya. Kalau sholatnya berantakan apalagi nggak sholat, maka ya sudah, yang lain tidak dianggap begitu, Pak. Sholat ini kunci kok. Sholat ini kunci. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat karena alasan nggak jelas, alasan capek meninggalkan sholat. Sakit pun, Pak, sakit pun. Nah ini ya hati-hati. Sakit ini kadang-kadang orang cenderung nggak sholat, males. Ya, kenapa Pak? Sakit. Iya. Mau wudu gimana? Tayamum, ya. Jadi serba repot, Pak. Inilah godaan kita. Godaan kita ketika mau sholat, satu capek. Kalau capek tengah malam, habis bepergian capek, Pak ya. Mau sholat ditunda, akhirnya nggak sholat. Hati-hati kayak begitu. Ya. Baik. Rasulullah SAW suatu ketika menepuk pundaknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini masih kerabat Nabi, ya, anaknya Abbas. Abbas itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Ibnu Abbas ini di usia 12 tahun, beliau ini sudah menjadi apa ya? Kalau sekarang itu kan ada one team press. Ya, ada apa itu, Pak? Nah itulah. Jadi Ibnu Abbas di usia 12 tahun, dia ini sudah menjadi penasihat khalifah. Itu Ibnu Abbas 12 tahun. Nah, betapa ilmunya yang sangat tinggi. Ibnu Abbas ini ketika Rasul masih hidup, tepuk tangannya, wahai Ibnu Abbas, wahai anakku, Ikhfadillah yakfadka. Ikhfadillah itu apa? Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ikhfadillah yakfadka. Jagalah Allah, Allah akan pasti menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Allah akan dijaga. Jagalah sholat kita. Jagalah waktu-waktunya sholat kita. Jagalah sholat subuh kita. Jagalah sholat kita dengan berjamaah. Loh, disuruh menjaga. Kalau kita mau menjaga sholat kita, maka kita nanti, itu tadi hadisnya, kita nanti akan mendapatkan cahaya, kita akan mendapatkan bukti, kita akan mendapatkan keselamatan. Jagalah sholat kita. Insya Allah kita akan dijaga dohir wa batinan. Dohir kita dan batin kita. Kita dijaga oleh Allah SWT dohir kita. Mungkin tidak sakit, dijaga sama Allah. Di usia-usia kita yang sudah tidak muda lagi, dijaga sama Allah SWT. Iku kok sehat terus karena sholat. Iku kok sakit-sakitan karena sholat. Loh kok sakit-sakitan karena sholat? Karena cintanya Allah. Ya, iku sholat bolak-balik tapi kok sakit-sakitan terus itu. Boleh jadi karena cintanya Allah. Idza akhabba qauman ibtalahum. Kalau Allah itu mencintai satu kaum, kalau Allah mencintai seorang, Allah uji dia. Diuji. Jadi ujian Allah berupa sakit apa itu karena bukti cinta Allah kepada seorang hamba itu. Kembali bahwa ayo kita jaga sholat kita. Ya, ikhfadillah yakfadka. Ya. Bapak dan saudara sekalian, kita diingatkan dalam sebuah ayat, Inna sholata lidzikri. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk mengingatku. Nah, ini ya. Kaitkan dengan ayat surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Jangan diputus di situ.
Kalau diputus itu, nah ya temenan kan? Percuma sholat. Wong Allah sendiri mengatakan celaka orang yang sholat itu. Sholat yang bagaimana yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai ketika sholatnya. Gitu, Pak. Bapak dan saudara sekalian, kalau sholat yang bagaimana yang disebut lalai itu? Sholat yang tidak ingat sama sekali kepada Allah. Karena sesungguhnya sholat itu inna sholata lidzikri. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Panjenengan sholat Allahu Akbar sampai salam. Ingat terus Pak kepada Allah? Ingat terus kepada Allah? Mboten berusaha. Saya tanya. Selama panjenengan sholat ini loh, mulai dari awal sampai seusia kita kayak begini, waktu takbir sampai salam, ingat kepada Allah? Kalau enggak 100%, berapa persen? 11% dari 100%, begitu? Nggak usah dipikir, udah lewat. Pak, inilah yang dijamin oleh Rasulullah untuk mendapatkan pahala, yaitu khusyuk. Saya tanya, khusyuk itu rukun, sunnah, atau apa Pak? Khusyuk itu. Khusyuk itu sesuatu yang harus ada. Khusyuk itu sesuatu yang harus ada di dalam salat. Para ulama mengatakan khusyuk itu rukun, Pak. Rukun. Ya. Khusyuk itu sesuatu yang harus ada di dalam salat. Nah, makanya kata Nabi ada orang yang salatnya itu dapat 1/10, dapat 1/9, dapat 1/8 sampai dapat 1/2 kayak gitu. Tergantung apa? Tergantung khusyuknya. Ada Pak dari takbir sampai salam itu gak iling blas. Sing diiling-iling capres. Udah, yang diiling-iling itu Pak. Ya. Duh, kok kalah ya jago aku ya. Aduh ya opo kira. Iling itu tok sudah Pak, salat itu Pak. Ya. Makanya sekarang bagaimana cara kita untuk supaya khusyuk? Ya. Jangan sampai Pak kita sudah sholat, sudah nggak pernah meninggalkan musola, nggak pernah meninggalkan sholat jamaah, tahu-tahu kita sholatnya ini nggak dapat nilai di hadapan Allah SWT karena nggak khusyuk. Sekarang yang ditanyakan bagaimana cara sholat kita supaya khusyuk, kan begitu Pak? Kalau panjenengan sholat, terus ada sepeda motor, weng, dengar nggak Pak? Khusyuk? Nah sekarang khusyuk itu gimana? Apakah yang disebut khusyuk itu nggak dengar apa-apa? Berarti kan tuli. Apa yang disebut khusyuk itu nggak melihat apa-apa? Berarti kan merem waktu sholat. Padahal sholat waktu merem itu adalah makruh kata Imam Syafi'i. Ya. Nah nyambungnya hati dengan pikiran, dengan apa yang kita ucapkan, itulah khusyuk. Nyambungnya hati kepada Allah SWT. Jadi ceritanya kalau sholat khusyuk butuh waktu lama. Ya, intinya, ayo bagaimana cara kita sholat khusyuk. Salah satu diantaranya adalah untuk menyempurnakan atau mencari bagaimana supaya jenengan sholat khusyuk. Sampai Nabi mengatakan, karena sholatlah kalian sebagaimana orang yang mau mati. Sholatlah kalian seolah-olah kalian akan mati. Nah, tapi saya teruskan ya ini. Oh. Saya izin antara karya dan baik. Jadi Bapak dan saudara sekalian, sampai mana tadi saya ngomong?
Jadi sholat ini sampai Nabi mengatakan sholatlah kalian seolah-olah kalian akan mati. Ketika kita sholat, berangkat menuju ke musola sholat maghrib. Dalam hati itu katakan, ya Allah, ini mungkin sholat saya yang terakhir. Boleh jadi nanti Isya nggak akan ketemu. Ini ada yang meninggal ya? Boleh jadi nanti Isya nggak akan ketemu. Mesti jenengan itu sungguh-sungguh sholat maghribnya. Ketika sholat Isya, ya Allah jangan-jangan ini sholat saya terakhir. Mungkin nanti subuh kita tidak ketemu. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu Pak kapan kita akan mati. Ada yang tahu di antara kita kapan kita akan mati. Boleh jadi jenengan lebih dahulu daripada saya. Atau boleh jadi saya terakhir baru jenengan dulu. Gitu. Ya. Jadi nggak ada yang tahu, Pak. Makanya kita disuruh Nabi SAW seperti itu. Itu baru satu poin saja. Ayo, ya Allah, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Sungguh-sungguh, Pak. Makanya nanti ketika kita sholat tarweh. Nah, ketika sholat tarweh, Pak. Sholat tarweh itu bagaimana kita bisa khusyuk ketika sholat tarweh. Sholat biasa saja sulit khusyuk, apalagi sholat tarweh yang banyak. Kadang-kadang imamnya dirasani. Kayak suwin nih, kayak apal lah itu. Biasanya kalau imam agak lama, bacaannya panjang-panjang, itu nggak banyak penggemarnya, Pak. Dan itu di mana-mana. Saya kepingin tahu, tapi cuma kita mendengarkan, melihat videonya saja di salah satu desa di Magetan. Itu ada sebuah jamaah pondok pesantren apa begitu ya. Itu sholat tarawihnya ba'da isya atau jam 8 sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh, dan itu 1 bulan penuh. Itu. Dan mereka hafal Quran. Apa boleh? Boleh saja. Boleh saja. Sayyidina Utsman itu pernah semalam itu menghatamkan Al-Quran ketika sholat. Nah, karena itu Nabi mengatakan afdhalus sholat tulul qiyam. Yang paling utama sholat, seutama-utama sholat adalah tulul qiyam, yang panjang, yang lama berdirinya. Pernah sahabat Hudzaifah bin Yaman, dia sholat berjamaah dengan Nabi, sholat malam. Nabi membaca surat Al-Baqarah 100 ayat. Dalam hatinya Hudzaifah, setelah ini paling rukuk. Ditambah lagi surat An-Nisa, selesai. Paling setelah ini rukuk. Ditambah lagi oleh Nabi surat Ali Imran, baru rukuk. Kira-kira kalau kita menjadi makmum beliau, kira-kira gimana? Ya Rasul, saya pulang dulu. Padahal Nabi mengatakan kayak gitu, Pak. Tulul qiyam, ya, seutama-utama sholat itu lama berdirinya. Latas al-an husnihinna wa tulhina. Kamu jangan tanya, ya, kamu jangan tanya panjangnya dan bagusnya sholatnya Nabi. Makanya jangan heran kalau sampai kakinya bengkak itu. Ada di antara panjenengan sholat sampai kakinya bengkak? Ya, memang sebelumnya sudah bengkak. Samur. Ya Allah, ayo Pak, ini ayo kita jadikan introspeksi, ya Allah. Sholat kita di usia kita kayak gini kok masih belum berkualitas. Padahal ini yang menentukan diterima tidaknya seluruh amal kita adalah sholatnya. Kalau sholatnya jenengan jaga, kalau sholatnya jenengan bisa khusyuk kepada Allah, selamat amal-amal yang lainnya, Pak. Itu. Jadi taruhannya itu di sholat kita. Ya, makanya saya katakan tadi sholat itu identitas. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, bainal mar'i wal kufri, bainal kufri wal mu'min, bainal mu'min wal kufri tarkus sholat. Jadi perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir adalah ketika meninggalkan sholat. Jadi itu ketika meninggalkan sholat itu sudah bukan orang mukmin lagi. Bapak dan saudara sekalian, saya mau tanya, kenapa kok kita diwajibkan sholat? Ayo, syarat, kenapa? Syarat orang sholat itu apa?
wudu. Ya kan? Syarat sahnya sholat itu wudu, suci kan? Menghadap kiblat. Apalagi? Islam. Apalagi? Ayo, apa? Berakal. Kenapa kita diwajibkan sholat? Karena kita berakal. Jadi kalau ada orang nggak sholat berarti dia? Nah itu. Tapi ngomong di sini saja. Jangan ngomong, oh, gila kamu ya. Oh gila, nggak sholat itu. Itu Pak. Jadi akeh sing gila apa akeh sing nggak gila. Dan buahnya ya nggak sholat kan Pak. Tuh, jadi ayo Pak. Kita bersyukur, kita syukuri Pak, kita syukuri ya. Baik doa Nabi Ibrahim enggak salah. Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat wa min dzurriyyati dan anak keturunanku. Itu Pak. Kita bangga Pak. Sampai hari ini kita bangga kalau anak-anak kita enggak suruh obrak-obrak, enggak usah diobrak-obrak, enggak usah nyuruh, dia berangkat sendiri ke masjid, dia berangkat sendiri sholat jamaah. Wah, itu rasanya tenang gitu, senang gitu Pak kalau anak-anak panjenengan seperti itu. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan sholat wa min dzurriyyati dan anak keturunanku gitu. Baik, Bapak Ibu dan Bapak dan saudara sekalian. Yang kedua, hari ini kita sudah berada tanggal 11 bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban ini kata Nabi syahrun, dzalika syahrun yaghfulun nas. Itulah hari, itulah bulan yaghfulun nas yang sering dilupakan manusia. Kenapa? Anhu baina Rajabin wa Ramadan. Karena bulan ini, bulan Sya'ban ini bulan yang diapit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab ini sangat terkenal Pak, karena termasuk bulan 4 yang dimuliakan Allah SWT. Arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah SWT. Pertama bulan Dzul Qa'dah, yang kedua bulan Dzul Hijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Bulan-bulan ini kata Ibnu Abbas, siapa yang melakukan amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Siapa yang melaksanakan maksiat dilipat gandakan dosanya. Bulan-bulan dimuliakan, dilarang perang, dilarang membunuh orang, dilarang maksiat, itu 4 bulan itu. Makanya bulan Rajab ini bulan yang sangat terkenal. Karena itu kata Nabi Sya'ban diapit, Rajab dan Ramadan. Karena diapit 2 bulan besar ini Pak. Maka Ibnu Abbas karena itu Rasul mengatakan dzalika syahrun yaghfulun nas. Itulah bulan yang sering dilupakan manusia karena diapit oleh 2 bulan besar ini. Padahal syahrun dzalika syahrun anturfa'ah amalus lirabbil alamin. Jadi bulan ini, mohon maaf, bulan ini adalah bulan yang turfa, diangkat, ya, turfa'u, diangkat. Amal-amal kita setahun yang lalu diangkat oleh para malaikat kepada ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Ya. Dan kata Nabi, dan aku senang ketika amal-amalku diangkat dan pada saat itu wa ana shaim, saya sedang puasa. Makanya menurut riwayat Ibunda Aisyah, Rasul itu kadang-kadang puasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena itu. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang diangkat amal. Anturfa'a. Ya. Diangkat amal itu kepada Rabb semesta alam. Ya. Makanya silakan panjenengan beramal apapun, syukur-syukur amal panjenengan itu pas puasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh malaikat-malaikat kepada Allah di bulan Sya'ban. Itu ya. Bapak dan saudara sekalian, kemudian para generasi salaf dulu
generasi yang terbaik. Kalau jenengan dengar generasi salaf itu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Generasi inilah orang-orang yang terbaik, yang mereka itu benar-benar kepingin ketemu Ramadan. Setelah Sa'ban Ramadan, kepingin ketemu Ramadan. Dengan doa mereka, dengan niat mereka, dengan doa mereka. Sampai-sampai diceritakan oleh siapa itu? Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan, seorang ulama ini, dia mengatakan bahwa kanu yad'unallaha sittata asyhur. Jadi para generasi salaf ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata asyhur. Ayyuballighuhum syahrul Ramadan. Jadi para generasi salaf ini mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya. Untuk apa? Untuk ketemu Ramadan. Tuh. Butuh waktu 6 bulan, Mbak. Kita tarik mundur. Ya, Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Jadi sejak Rabiul Awal itu berdoa terus. Berdoa supaya kepingin ketemu Ramadan. Apa enggak cukup 1 bulan? Bagi mereka tidak, 6 bulan lamanya. Persiapan doa, persiapan lahir batin untuk ketemu Ramadan. Dengan doa mereka. Ini para generasi salaf, Pak. Setelah Ramadan, tsumma yad'unallaha, kemudian mereka juga berdoa sittata asyhur, 6 bulan juga. Untuk apa? Ayyataqabbal minhum, supaya amal-amal selama Ramadan diterima oleh Allah SWT. Jadi 6 bulan doa supaya ketemu Ramadan, setelah Ramadan 6 bulan doa supaya puasanya, amal-amal solehnya selama Ramadan diterima oleh Allah SWT. Seperti itu, Pak. Ini generasi awal. Saya mau tanya jenengan persiapannya, doanya berapa bulan? Berapa bulan? Wong tanggal karo. Tahu-tahu tanya sama Mas Imam. Pak Imam, tarawih ini kapan? Menisuk. Loh, kok wis cepat? Nah, ya kan? Bagaimana kita doa, bagaimana kita persiapan? Itu namanya nekat. Nah, pertanyaannya kan gini, Pak. Kenapa para generasi salaf itu berdoa kok begitu lamanya? Pak, kalau tidak ada sesuatu, tidak mungkin mereka itu berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Kenapa? Ramadan ini Ramadan bulan yang istimewa, bulan yang menjanjikan. Bulan Ramadan ini bulan di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Awal-awal dulu sejak zaman Nabi, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Yang kedua, bulan Ramadan itu umat Islam diwajibkan puasa. Oh ya, bulan Ramadan itu bulan ampunan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di bulan Ramadan itu ada 1 malam, Lailatun khairun min alfi syarin. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 80 sekian tahun. Itu baik semuanya. Makanya para sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mendoa, mereka berdoa kepada Allah supaya ketemu Ramadan. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari doa itu, Pak? Doa ini berangkat dari niat. Doa ini untuk memaksimalkan niat. Doa itu untuk menyempurnakan niat. Niat seorang mukmin itu ada 3. Yang pertama, niat, kemudian dia lakukan apa yang diniati itu. Kan ada orang niat beramal soleh, terus melakukan, kan begitu kan? Dia niat, kemudian ketemu yang diniatkan itu dan dia beramal itu, maka pahalanya 100 sampai 700. Yang kedua, ada orang yang berniat, diberi kesehatan oleh Allah, dia bisa melakukan, tapi dia tidak lakukan, dia dapat pahala biasa. Ada orang yang niat, doa, niat, benar-benar
pol pokoknya, ya. Tapi delalang kersane Allah, dia kabundut sebelum Ramadan. Dia sudah dapat pahala Ramadan. Itu akibatnya, ya. Jadi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga sama dengan kita, tidak tahu kapan kita meninggal. Tapi beliau mempersiapkan diri zahir batin untuk ketemu Ramadan dengan doa yang istimewa itu. Doanya banyak, Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan aku dengan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ada yang doa kayak begitu. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan dan pertemukan Ramadan dengan aku dan terimalah amal ibadahku ya Allah. Loh kayak gitu. Makanya doa-doa kayak gini. Kalau jenengan tidak mampu doa dengan kayak begitu, doa dengan cara panjenengan Allah tahu. Ya Allah, pertemukan aku ya Allah dengan Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa melaksanakan Ramadan. Doa terus gitu, Pak. Supaya andai kata menjelang Ramadan bisa. Sebentar ya. Andai kata jenengan ketemu Ramadan, jenengan nggak ketemu Ramadan sudah dicatat Ramadan. Ya, saya kira itu karena nanti habis sisa ada kewajiban yang lain. Ya, mohon maaf yang tak terhingga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama duduk dengan ilmu yang kita kaji. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin kita termasuk keluarga kita, istri, anak-anak kita untuk bisa melaksanakan Ramadan yang akan datang. Mohon maaf yang tak terhingga. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.